Bu Yayu, terima kasih. Bu Siti, Bu Hima, Bu Ira. Bu Ira, terima kasih. Sekali, alhamdulillah. Oke, Bapak dan Ibu, Mbak Gita, saya izin materinya akan saya gaspol, bukan gas tipis-tipis, Mbak Gita. Materinya akan saya gaspol ya Bapak dan Ibu, karena materinya luar biasa dan kita dibatasi oleh waktu pertemuan dan silaturahim hari ini, maka izinkan materinya akan digaspol insya Allah dengan kecepatan tinggi. Insya Allah dengan kecepatan tinggi. Tentu pertama merasa berbahagia diberi kesempatan oleh teaching.id bersama Hikvision untuk silaturahmi belajar bersama dengan Bapak Guru yang hebat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kalau tadi Mbak Gita mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka bagi saya agak berbeda sedikit, tak kenal maka tak nyumbang. Mudah-mudahan setelah kenalan nanti banyak sumbangan Bapak dan Ibu. Untuk itu mohon izin share screen Bapak dan Ibu. Nah, materi yang disampaikan oleh teman-teman dari cara mudah, cara sederhana, keren untuk menyusun merdeka, dan tentu nanti di akhir Mas Faisal dari Hikvision akan memberikan satu tambahan amunisi supaya pembelajaran di kurikulum merdeka ini semakin menantang, semakin bermakna bagi peserta didik. Ibu Bapak yang saya hormati, nama saya Setio Iswoyo, biasa dipanggil Pak Is, lahir di Pati, Jawa Tengah, tapi aktivitas saat ini ada di Depok, Jawa Barat, Ibu Bapak. Nah, ini nomor kontak saya, 24 jam on call untuk urusan pendidikan. Kalau ada WA masuk, balas dengan WA, kalau ada email masuk, dibalas dengan email, demikian juga kalau ada miss call masuk, maka Mbak Gita akan dibalas dengan miss call, karena nggak mau rugi. Nah, Bapak dan Ibu senang sekali kalau nanti setelah kegiatan ini bisa silaturahmi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa mengabarkan praktek baik yang sudah dilakukan di lapangan, terutama terkait dengan kurikulum merdeka, dan itu nanti akan menjadi bahan masukan kami dan teman-teman di pengembang di pusat untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan. Nah, Ibu Bapak, aktivitas saat ini di Lembaga Konsultan Pendidikan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gita, di Millennial 20th Century Academy, yang sudah sejak 15 tahun yang lalu, mendorong guru-guru agar nggak boleh berhenti untuk belajar. Anak-anak semakin pintar, perkembangan teknologi luar biasa, maka kita tidak ada hal lain yang harus kita persiapkan kecuali kesenangan kita untuk belajar. Dan Masya Allah hari ini di .id bersama Hikvision memberikan kesempatan bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Diberi kesempatan juga menjadi pengembang kurikulum, terutama di penyusun panduan pembelajaran dan asesmen pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin memperkenalkan yang nomor 2 dari bawah. Sekarang ini mengelola yayasan sosial, nama yayasannya Yayasan Amal Khair Yasmin, mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatik. Sekolah kami gampang, mohon maaf, yang penting keluarga miskin, bukan yang penting pintar, karena sekolah yang keren adalah sekolah yang mau menerima murid apapun kondisinya. Kalau sekolah hanya menerima anak-anak yang pintar-pintar saja, maka gurunya tutup mata pun anak pintar. Tapi pasti komitmen ini sama dengan ayah dan bunda yang ada di Zoom ini, kita menerima anak-anak dengan segala kondisi, pembelajarannya best proses, kegiatannya bermakna, maka yakin pasti anak-anak akan terbang tinggi. Maka kalau ada anak yang ingin bersekolah di tempat kami, Bapak dan Ibu sekalian, tes syarat masuknya cuma satu, yaitu apa? Didatangi rumahnya, didata pekerjaan orang tuanya, didata apa yang dimiliki di rumah, di ranking siapa yang paling miskin, itulah yang diterima, bukan yang paling pintar. Dengan demikian Bapak dan Ibu, Mbak Gita dan Ayah Bunda yang berbahagia, Bapak Ibu guru yang hebat, kita minggu-minggu pertama tidak belajar, karena apa? Lisan anak jauh lebih penting untuk diluruskan. Yang kata BODOH, O2N, B390, itu biasa bagi saudara-saudara kami yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada yang mau ditulis dulu juga boleh, tapi jangan dibaca sambil lihat saya gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, maka minggu pertama kita tidak belajar karena lisannya anak-anak jauh lebih penting untuk diluruskan. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh satu rumah yatim. Anak saya ada 40 anak saya tinggi-tinggi, anak saya kekar-kekar.
Kenapa? Setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu pasti dapat makanan enak dari para donatur. Dan ketika ketemu dengan para pembina, saya sampaikan, teman-teman, apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak di lembaga kita? Apakah ada jaminan anak-anak kita akan keluar dari lembaga kita, kehidupannya akan semudah ketika mereka ada di lembaga kita? Kata teman-teman saya, tidak ada jaminan Pak Is. Ayo kawan-kawan, latih anak-anak makan dengan tahu tempe, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan dengan ayam. Dan ketika ketemu dengan anak-anak, saya sampaikan, Bapak dan Ibu, nah, Pak Is tidak butuh anak yang manja, tapi Pak Is butuh anak mau diajak ibadah dan anak yang mau diajak belajar, karena masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Bapak dan Ibu, kalau ada donatur di tempat kami, biasanya kemudian datang memberikan donatur, itu biasanya mereka dikasih amplop. Maka kami sampaikan pada para donatur, kali pertama kami terima, tapi kali kedua dan seterusnya, mohon ditransfer saja rekening yayasan, biar kami nanti yang mengatur uang sakunya anak-anak, karena kita nggak ingin mentalnya anak-anak rusak gara-gara amplop. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat rehabilitasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Pemerintah tidak mengizinkan kita menggunakan istilah GILA, yang digunakan adalah ODGJ. Jadi kami punya 30 saudara-saudara kami yang mengalami ODGJ, dan kemudian hari ini kami mohon doa Bapak dan Ibu sedang membangun tempat-tempat layak, mencari biaya operasional supaya kami bisa mencukupi kebutuhan gizi warga-warga binaan. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat terapi autis. Anak saya ada 24 Bapak dan Ibu di kantor. Anak kita yang tunanetra, anak kita yang tunarungu, anak kita yang tunawicara, anak kita yang autis, anak kita yang Down syndrome, anak kita yang cerebral palsy. Semuanya adalah saudara-saudara kami yang oleh lingkungannya, mereka keluarga tidak mampu, yang oleh lingkungannya Mbak Gita, mereka sering dianggap sebagai anak-anak yang madesu, masa depan suram. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu, sebagaimana keyakinan saya dan Bapak dan Ibu sekalian, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa itu enggak pernah gagal dalam menciptakan hambanya. Di balik kasat mata kita menganggap mereka anak-anak mungkin tidak punya masa depan, tapi kalau kita sabar dalam mendidik, kita sabar dalam mengajar, pasti kecerdasan anak-anak itu akan ketemu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sering ditanya, Pak Is, dari mana dapat dana untuk kegiatan sosial itu? Kami punya unit usaha, Bapak dan Ibu. Itulah yang digunakan untuk menghidupi anak-anak, itulah yang digunakan untuk menggaji karyawan. Kami punya unit usaha sosial namanya Toko Barbecue, Mas Faisal. Bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Setiap hari ada mobil bak terbuka yang keliling dari satu tempat ke tempat lain, mengambil sumbangan, koran bekas, majalah bekas, alat rumah tangga, pakaian yang sudah terpakai, itu dijual kembali, dan itulah yang digunakan untuk menghidupi anak-anak semua, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, tanpa bermaksud menyombongkan diri, Mbak Gita, Mas Faisal, Bapak Ibu sekalian, saya ini pembicara, saya ini motivator pendidikan termahal di Indonesia saat ini. Karena apa? Yang dikasih pelatihan ini jarang-jarang Bapak dan Ibu guru yang keren-keren seperti yang ada di room Zoom ini. Yang dikasih pelatihan adalah sekolah-sekolah di pinggiran rel kereta api, sekolah-sekolah di pinggiran kampung, yang mungkin terkendala biaya untuk mengembangkan diri tapi masih ada semangat, maka selesai pelatihan Bapak dan Ibu, honor saya dikeluarkan. Honor saya 2M, singkatan dari makasih Mas. Sekarang honor saya menjadi 5M Bapak dan Ibu. Mohon maaf merepotkan, makasih Mas. Jadi pertanyaan paling sulit itu Bapak dan Ibu, kalau diundang ngisi pelatihan itu begini, Pak Is, berapa biaya untuk mengisi pelatihan kurikulum merdeka di tempat kami ini? Saya sampaikan begini, Ibu Bapak, pertama silaturahminya jauh lebih penting. Yang kedua, yang Bapak Ibu undang ini juga bukan orang yang jago-jago amat. Saya hanya senang membaca saja dan saya ikut di belakang layar. Yang ketiga, kalau toh hari ini saya bisa menyampaikan materi dengan baik, pasti karena hanya Allah SWT dan pasti karena saya belajar dari orang lain. Maka menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Dan yang ketiga, rezeki saya sudah ditakar oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tidak mungkin. Maka kalau ada dana yang dikeluarkan, kalau tidak ada silaturahimnya jauh lebih penting. Bapak dan Ibu, sekedar perkenalan, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa makna dan berkah untuk kita semua. Baik, Ibu Bapak yang kita, mau saya boleh dibantu untuk berdialog dengan Bapak dan Ibu audien, boleh? Boleh Pak, silakan. Ya, Bapak dan Ibu, sebentar lagi akan muncul sebuah tulisan. Silahkan sebutkan warna tulisannya, bukan tulisan itu dibaca. Bapak dan Ibu, speakernya tetap nonaktif, ikut saja tanpa suaranya masuk ke Zoom, biar Mbak Gita yang mewakili. Mbak Gita, siap Mbak Gita? Siap Pak. Ya, yuk. Silakan.
Bapak dan Ibu Ada tetap Desi, stay. merah, Ya. merah, pink, merah. Sorry, merah dari sini ya. Kita mulai, 1, yuk. Pink, ada yang bilang merah, orange, wow, pink. Mbak Gita, maaf sedikit. Mbak Gita yang menyebutkan warnanya saja, Bapak dan Ibu ikut dari rumah dengan posisi non-native speaker-nya. Oke. Oke, siap ya? Yuk. Silakan Mbak Gita. Oke. Kuning, Yes. biru, Yes. hitam. Oke. Kuning, Oke. merah, Oke. hitam, Keren. biru, Luar biasa. merah, Oke. hitam. Oke. Mbak Gita, kenapa bisa lancar dan cepat Mbak Gita? Fokus, Pak. Persis. Itulah Bapak dan Ibu yang sering saya sampaikan pada anak-anak. Nah, fokus itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalan mau apa tidak mau. Dan Pak Is yakin anak-anak Bapak ketika belajar di kelas mau untuk fokus. Semangat untuk terus membantu putra-putri kita fokus dalam belajar. Lanjut, Mbak Gita. Nah, Mbak Gita, ini akan kita pelajari hari ini. Apa aja sih Bapak dan Ibu dalam waktu 1 jam ini? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mereview kembali karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengapa modul ajar? Yang ketiga, 4 pilihan dalam menyusun modul ajar. Yang keempat, komponen modul ajar. Dan yang kelima, 4 kriteria agar modul ajar kita semakin keren. Dan 3 tips agar modul ajar kita semakin keren juga. Baik, Mbak Gita, mohon Bapak dan Ibu menuliskan di chat. Ibu Bapak, menuliskan di chat. Apa kira-kira karakteristik kurikulum Merdeka? Dan Mbak Gita. Ya, silakan Bapak Ibu guru yang ingin menulis di chat. Bebas. Ada yang bilang bebas, ada yang bilang personal learning, Pak. Keren, keren. Pada murid, kolaborasi, Keren. pembelajaran statistik, Keren. project based learning, Keren, keren. yang berdiferensiasi, Yes. student center, wah banyak sekali Pak. Iya, Mbak Gita, membaca chat Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa pemahaman Bapak dan Ibu tentang kurikulum Merdeka, terutama guru-guru yang hari ini masuk ke Zoom kita, keren sekali. Kita boleh tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Persis Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu tadi sampaikan sejalan dengan apa yang kita ingin diskusikan. Ya, oke. Yaitu pertama pasti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 kita sering menyederhanakan penyebutan. Bapak dan Ibu, ini juga sudah dijalankan dengan baik. Kemudian fokus pada materi esensial. Nanti kita akan bahas fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan kemampuan dengan levelnya siswa, teaching at the right level, atau kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, 3 hal inilah yang menjadi fokus dari kurikulum Merdeka. Dan tentu saya senang ketika Bapak dan Ibu juga menyebutkan ada Merdeka Belajar Pak Is, di mana anak-anak diberi kesempatan untuk meyakini kekuatan dirinya, beraktivitas dengan kekuatan dirinya, menjadi generasi yang selamat dan bahagia. Dengan itu anak-anak akan memiliki lahat atau kesempatan untuk berbuat baik pada lingkungan yang lebih luas. Terima kasih jawaban yang sangat keren. Nah, Bapak dan Ibu, 4 dokumen Indo ini saya kira sekedar mereview kembali, memahami garis besar kurikulum Merdeka, ada di 266, kemudian ada pemahaman ini akan dipermudah dengan PPA, panduan pembelajaran dan asesmen, kemudian ada kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai sinonim atau sebagai pengembangan dari KTSP, dan tentu bagaimana kita bisa memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian kita, Mbak Gita, harus menerapkan kurikulum Merdeka ini di satuan pendidikan masing-masing? Mohon amati yang ada di layar, cangkir nomor berapakah yang akan penuh terlebih dahulu, kalau seduan ini saya tuangkan dari tanda panah. Silahkan Mbak Gita, Bapak dan Ibu boleh menuliskan di chat. Cangkir nomor berapa yang akan penuh terlebih dahulu? Ada yang bilang 4, 7, Yes. 9, 5. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, guru-guru hebat yang luar biasa. 9 biasanya akan jadi pilihan pertama karena posisinya paling dekat dengan sumber cairan, tapi mari kita lihat Bapak dan Ibu, ternyata ujungnya ketutup. Nomor 4 juga kadang-kadang bisa jadi pilihan, tapi ternyata juga tertutup Ibu Bapak.
Nomor 7 juga sama, ada tertutup di situ. Apa yang bisa kita maknai Bapak dan Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan game yang sederhana ini, mohon dituliskan di chat. Silahkan Mbak Gita. Dari game sederhana ini, kira-kira apa yang bisa kita ambil inspirasi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Silahkan Mbak Gita. Oke, fokus, berpikiran terbuka. Keren. Proses, wow. Luar biasa. Bernalar kritis nih Pak. Keren. Asli Mbak Gita. Iya. Saya membaca jawaban Bapak dan Ibu guru hebat, merinding rasanya. Betulnya Mbak Gita ya? Persis Bapak dan Ibu. Teliti, fokus, berpikir terbuka, kritis. Dan kalaulah boleh menambahkan, berangkat dari praktek baik yang sudah dilakukan di sekolah Bapak dan Ibu. Jangan pernah memposisikan kurikulum merdeka ini sosok asing. Karena pasti sudah banyak praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau toh harus mengadaptasi, pasti itu akan sangat mudah. Jadi sekali lagi, jangan memposisikan kurikulum merdeka sebagai sebuah terobosan pendidikan yang asing, karena sejatinya sudah banyak praktek baik yang Bapak dan Ibu lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Bapak dan Ibu, bagi yang setuju bahwa sudah banyak praktek baik yang sejalan dengan kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan, mohon Mbak Gita, di chatnya dituliskan angka 2. Ya, sudah ada. 2 etika, oke sudah banyak Pak. Nice, keren, luar biasa. Maka berangkat dari praktek baik. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, berangkat dari merdeka berpikir. Mohon berkenan Mbak Gita, Bapak Ibu guru yang hebat, jangan pernah menghubungi narasumber, jangan pernah menghubungi pengawas, jangan pernah menghubungi Pak Iswoyo untuk nanya bagaimana format modulnya, bagaimana format RPP-nya, bagaimana format rapotnya. Tidak perlu Bapak dan Ibu. Pemerintah tidak akan terlalu dalam untuk mengurusi hal yang sifatnya format-format. Tidak Bapak dan Ibu, silahkan bagi satuan pendidikan yang memiliki format yang diyakini itu pilihan yang terbaik untuk pembelajaran anak-anak, bungkus Bapak dan Ibu. Pak saya punya format RPP, gimana Bu? Wih keren sekali, kenapa dibuat begini? Karena pertimbangan begini Pak, supaya guru lebih mudah mengajar sehingga anak-anak akan efektif belajar, keren. Maka jangan pernah takut mencoba untuk kurikulum merdeka. Betul ada panduan, tapi panduan itu bukan harga mati dan panduan itu sekedar inspirasi. Bapak dan Ibu, silahkan kembangkan format sesuai dengan kebutuhan. Silahkan yang harus kita dorong adalah secara substansi. Secara substansi kita perlu menguasai dengan sangat baik, tapi untuk urusan format Bapak dan Ibu, kita sudah tidak bicara lagi di wilayah format. Tapi kita wilayah substansi. Maka selamat menerapkan kurikulum merdeka dengan merdeka berpikir dan berangkat dari praktek baik. Ibu Bapak yang saya hormati, Mbak Gita, mohon Bapak dan boleh menuliskan di chat. Hal baik apa yang telah Bapak sampai dalam menyusun modul ajar? Silahkan Mbak Gita. Baik, oke kita lihat di kolom chat. Ya silakan Bapak Ibu Guru. Hal baik apa yang telah Bapak Ibu Guru capai dalam menyusun modul ajar? Hal baiknya lebih kreatif nih Pak. Kolaborasi. Oke. Inovatif. Yes. Siap menerima kritikan. Wow. Kreasi. Perubahan Pak. Wow. Keren Mbak Gita. Keren. Ya, Bapak yang kedua, ada kadang-kali kendala yang Bapak menghadapi dalam menyusun modul ajar. Silakan kita. Ya, Bapak Ibu Guru silakan untuk kendala. Oke. Tidak ada kendala Pak katanya. Yes. Wow. Keren. Fasilitas. Oke. Harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Keren. Tidak ada kendala, mostly. Oke. Menyesuaikan karakter siswa Pak. Baik, siap. Dari materinya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira senang dengan apa yang diberikan respon dengan sangat cepat dan itu menjadi hal yang baik dari materi yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Ada Bapak dan Ibu masih merasa kendala soal fasilitas, mencari materi yang tepat, mencari strategi yang tepat. Tapi banyak juga yang aman jaya Pak Is. Lancar jaya kita bikin modulnya. Keren sekali. Bapak dan Ibu tentu ketika kita meletakkan posisi modul,
ruh dari pembelajaran kita pasti profil pelajar Pancasila. Kemudian di sana ada capaian pembelajaran, diturunkan dalam bentuk tujuan pembelajaran kemudian disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Dari sana kemudian perangkat pembelajaran dipersiapkan, salah satunya adalah modul ajar. Modul ajar disusun secara sistematis, menarik untuk mencapai capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengapa harus modul ajar? Pemerintah Kemendikbudristek ingin agar Bapak dan Ibu memiliki alat, memiliki tool yang lebih fleksibel, kontekstual, sesuai dengan kebutuhan anak-anak, dan tidak harus terpaku menggunakan buku teks pelajaran. Ya, yakinlah Bapak dan Ibu, rasanya akan beda, feel-nya akan beda kalau kita bisa mengembangkan modul ajar secara mandiri sebagai amunisi kita untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan menantang. Ya. Mengapa modul ajar itu menjadi salah satu alternatif? Nah, tentu dari sisi mekanismenya, pasti kita sudah memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun ATP. Bapak dan Ibu, kalaulah boleh sedikit memberikan penguatan, tujuan membuat alur tujuan pembelajaran itu bukan menurunkan tujuan pembelajaran yang dibuat lebih global menjadi spesifik, sebagaimana KI dan sebagaimana KD diturunkan menjadi indikator dalam kurikulum 2013. Tidak. Tapi alur tujuan pembelajaran adalah pemetaan kita atas tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kelas dan fasenya. Jadi cukup sesederhana itu, kemudian dikemas formatnya sebagaimana model silabus. Di situ ada elemen, di situ ada tujuan pembelajarannya, di situ ada topiknya, di situ ada alokasi waktunya. Setidaknya formatnya menyerupai dengan silabus. Dengan demikian, Bapak dan Ibu yang sudah menyusun ATP tidak perlu lagi menyusun silabus. Demikian juga Bapak dan Ibu yang sudah punya RTP itu juga bisa di posisi yang sudah punya modul ajar itu juga sekaligus tidak perlu menyusun RTP. Nah, dalam merancang pembelajaran Bapak pilihannya ada dua, yaitu RTP dan modul ajar. Nah, khusus untuk modul ajar sudah kita singgung. Bapak dan Ibu, bagaimana pilihan dalam penyusunan modul ajar? Ibu Bapak, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keyakinan bahwa substansi kurikulum jauh lebih dipentingkan daripada format perangkat yang lain. Karena itu opsinya akan sangat banyak sebagai penerjemahan dari Merdeka Belajar. Opsi yang pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kesanggupan, timnya sudah sangat kuat, maka menyusun modul ajar secara mandiri sangat direkomendasikan. Tapi bagi ibu bapak yang Pak masih belum clear betul tentang pemahamannya, boleh menggunakan contoh modul ajar yang Pak, contoh modul ajarnya ada, tapi sepertinya belum kontekstual dengan kebutuhan anak-anak dan satuan pendidikan kami. Maka pilihan kedua, modul ajar itu bisa dimodifikasi. Bahkan ketika 1, 2, 3 belum bisa kita penuhi, maka pemerintah juga memberikan ruang kemerdekaan bagi Bapak dan Ibu untuk menggunakan RPP dengan 3 komponen utama. Jadi pilihannya sangat merdeka Bapak dan Ibu, ya. Dan saya yakin ini sudah dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, kalaulah kita ingin menyusul modul ajar Mbak kita, komponen minimalnya ada tujuan, ada langkah-langkah, ada rencana assessment. Baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir, dan ada media pembelajaran. Kalau Bapak dan Ibu ingin modul ajar yang komprehensif, maka ini juga diberikan ruang Bapak, di mana ada informasi umum terkait dengan identitas, terkait dengan kompetensi awal, profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Kemudian ada kompetensi inti, mulai dari TP sampai refleksi pembelajaran, dan juga ada lampiran-lampiran pendukung. Bapak dan Ibu, ini juga pilihan-pilihan. Jadi sama sekali pemerintah tidak ingin membatasi pada satu model saja, tapi akan memberikan apresiasi pada praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Demikian juga, kalau toh harus tetap kembali pada RPP, maka setidaknya 3 komponen utama harus tercover, yaitu apa? TP, langkah-langkah kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, 4 kriteria agar modul ajar kita keren. Teman-teman, pertama harus esensial. Ya, bagaimana konsep mata pelajaran itu dikemas dengan pengalaman belajar dan lintas disiplin. Artinya kegiatan yang menggabungkan kompetensi-kompetensi antar mata pelajaran bisa menjadi pilihan. Pengalaman belajar yang bermakna nanti kita akan bahas di tip berikutnya.
Berikutnya Bapak dan menarik, menyenangkan, bermakna dan menantang. Menumbuhkan minat belajar, melibatkan peserta didik secara aktif, ya, berhubungan dengan pengalaman sebelumnya. Mohon izin saya ingin berikan contoh. Misalnya anak-anak kita akan belajar satuan berat. Kemudian saya menggunakan lagu kilo, hekto, deka, meter, desi, sentimili, turun kali 10 bila naik bagi 10. Apakah cara ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah bermakna? Belum tentu. Belum tentu bermakna bagi anak-anak, meskipun ini menyenangkan teman-teman. Pertama, secara konsep anak-anak tidak dapat kalau kita hanya mengerjakan dengan cara menyanyikan. Anak-anak tidak mengalami langsung. Maka ini menyenangkan tapi tidak bermakna Bapak dan Ibu sekalian. Pak Is, apakah semacam lagu yang menyenangkan boleh dipakai? Boleh. Mungkin kelas-kelas rendah dengan lagu bisa menjadi salah satu alternatif. Untuk kelas tinggi, lagu boleh digunakan misalnya, tapi jangan lupa ini adalah hanya sekedar pelengkap saja setelah secara konsep yang mendalam, dengan praktek langsung, dengan hands-on, dengan kolaborasi sudah dilakukan. Tapi kalau kita menjadikan strategi menyanyikan semacam ini menjadi satu-satunya cara kita, maka itu tidak bermakna Bapak dan Ibu untuk mengembangkan kompetensi anak-anak. Maka mohon berkenan, ayo kita timbang-timbang dulu apakah yang menyenangkan itu sudah bermakna atau belum. Apakah itu juga menantang, artinya tidak terlalu sulit bagi anak-anak, juga tidak terlalu rendah, posisinya betul-betul pas. Ini akan bisa kita ketahui ketika kita memahami betul kemampuan peserta didik kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, Bapak dan Ibu, relevan dan kontekstual. Ketika saya punya satuan pendidikan di wilayah pegunungan, pasti kriteria warna modul ajar saya akan sangat berbeda kalau satuan pendidikan kita ada di Makassar, ada di dekat pantai. Ketika saya mengajar di perkotaan, pasti karakteristik modul ajar saya akan jauh berbeda ketika saya mengajarkan itu di perdesaan. Maka teman-teman relevan, kontekstual, dekat dengan dunia anak-anak. Dan berikutnya teman-teman berkesinambungan terkait antar tujuan pembelajaran, terkait antar fase, bisa kemudian interdisiplin, antar disiplin materi pelajaran bisa kemudian kita jadikan sambung menyambung sehingga menjadi upaya kita yang sistematis untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon menyalin di kertas, tidak mengerjakan di layar. Salinlah 9 bulatan ini, hubungkan dengan 4 garis lurus yang saling bersambungan, dan ke-9 titik itu harus dilalui oleh 1 garis. Baik, waktu mengerjakannya 2 menit. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menemukan caranya, mohon di chatnya dituliskan angka 3, Mbak Gita. Baik, mari kita lihat. Ya, sudah ada Pak, 3. Wes, keren. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, kalau kita mengerjakan aktivitas ini, hanya dibatasi oleh sudut kiri bawah, kanan atas, kiri atas, pasti tidak akan pernah terselesaikan. Karena itulah untuk menyelesaikan soal ini, mari kita kembangkan kreativitas dengan cara memandang sebuah fenomena dengan cara yang tidak biasa. Yaitu apa? Ayo, jangan dibatasi kotak, tapi keluarkan di garis kedua. Garis ketiga, garis keempat. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita terus mengasah kreativitas kita dalam segala aspek, termasuk dalam menyusun modul ajar. Kreativitas dimaknai dengan kemampuan berpikir dengan cara yang tidak biasa, keluar dari kotak, keluar dari rutinitas. Tolok ukurnya mudah, ayah dan bunda, bapak dan ibu guru yang hebat. Kalau hari ini kita merasa cara mengajar kita sangat jauh berbeda sebelum pandemi, maka itulah kreatif. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar menggunakan teknologi pembelajaran. Apalagi nanti Mas Faisal akan memperkenalkan sebuah alat, sebuah instrumen teknologi pembelajaran yang membuat kelas-kelas kita menjadi luar biasa. Selamat Bapak dan Ibu untuk terus mengembangkan kreativitas. Nah, bagaimana 3 tipsnya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, pertama,
Mari kita nyusun TP dan menerjemahkan TP itu dengan bahasa yang mencerminkan bahwa yang akan dicapai anak-anak itu hal-hal yang esensial. Hal-hal yang memang betul-betul diperlukan oleh anak-anak. Tujuan pembelajarannya harus betul-betul esensial. Mbak Gita, boleh menuliskan di chat. Andaikan Bapak dan Ibu, saya ingin meminta untuk menganalisa, saya berikan satu materi misalnya, dan Bapak dan Ibu harus menentukan, materi ini saya akan ajarkan Pak Is, karena materi ini esensial. Kompetensi ini akan saya ajarkan Pak Is, karena kompetensi ini esensial. Apa tolok ukur sebuah kompetensi atau sebuah materi itu esensial? Mohon dituliskan di chat Mbak Gita. Silakan Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kompetensi atau rumusan tujuan pembelajaran kita itu esensial? Silakan Bapak dan Ibu, apa tolak ukurnya? Apa indikatornya? Materinya berkesinambungan, Pak. Keren Mbak Gita, materinya berkesinambungan, mantap. Menyentuh kehidupan sehari-hari. Keren sekali. Sesuai fase belajar siswa aplikasi sehari-hari. Mantap Mbak Gita. Saya senang dengan jawaban Bapak dan Ibu yang luar biasa. Persis Bapak dan Ibu. Kalaulah itu kemudian bisa kita sederhanakan, maka singkatannya adalah UKRK. Bapak dan Ibu, jangan melewatkan kesempatan untuk membedah kurikulum. Jangan pernah melewatkan kesempatan untuk menganalisa tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Atau kalau kita menggunakan ATP dari contoh yang tersedia, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk membedahnya, memilih, dan menentukan bahwa yang akan kita ajarkan adalah hal-hal yang esensial sebagaimana karakteristik utama dari kurikulum merdeka, yaitu dengan singkatan UKRK, U-nya urgent. Sangat penting ini Pak Iswoyo untuk diajarkan. Kenapa Bu? Ini akan mengajarkan anak-anak cara mencuci tangan yang benar. Kenapa urgent? COVID-19 Pak Is. Sekaligus itu juga kontekstual Pak Is. Itu juga relevan. Dan ini Pak Is, kompetensi ini akan menjadi landasan bagi anak-anak untuk pindah ke kompetensi berikutnya. Itulah UKRK Bapak dan Ibu. Maka udahlah kurikulum. Identifikasilah tujuan pembelajaran agar apa yang kita ajarkan pada anak-anak betul-betul esensial. Tip yang pertama. Tip yang kedua Bapak dan Ibu, mohon berkenan, ayo beri pengalaman belajar yang tidak biasa. Sebelum kita mendiskusikan soal itu, Ibu Bapak, mohon saya ingin mengajak ayah dan bunda untuk mendiskusikan sebuah kasus. Pak A diangkat sebagai Kapsek baru, situasi yang dihadapi satu, beliau merasa belum kompeten dalam menyusun range sekolah. Yang kedua, kualitas pembelajaran murid rendah. Yang ketiga, teamwork belum kompak. Yang keempat, kerjasama sekolah dan orang tua belum memadai. Ayah dan bunda, bapak guru hebat yang kami hormati, seandainya bapak dan ibu guru adalah Pak A, menjadi Pak A, maka nomor berapa yang akan menjadi prioritas silahkan dituliskan di chat. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Mbak Gita? Silahkan. Baik, 2, 3, ada yang pilih Pak. 3, 2, oke. Mostly pilih 2. Oke, ada yang pilih 3. Yes. 4. Yes. Ya, banyak sekali. Baik. Bapak dan Ibu, pertanyaan studi kasus ini kita berikan pada guru-guru di Amerika dan di Eropa, pasti jawabannya akan sama dengan Bapak dan Ibu guru, sebagian besar guru-guru di Indonesia yang sudah menekuni kurikulum itu apa? Pasti fokus pertama harus nomor 2. Inilah yang disebut berpusat pada siswa, student center, berpusat pada peserta didik. Ya inilah, semua keputusan apapun harus kita dorong untuk kualitas pembelajaran peserta didik yang keren. Mbak Gita atasan saya di sekolah, misalnya. Mbak Gita mengumumkan pada kita semua sebagai guru, Bapak dan Ibu guru, minggu depan kita akan jalan-jalan ke Lembang, Bandung. Dalam rangka apa Bu Gita? Supaya Bapak dan Ibu refreshing di sana, kurang lebih 2 hari, kemudian libur setelah itu kita masuk ke sekolah dengan semangat baru, kreativitas mengajar luar biasa, dan prestasi belajar anak-anak akan meningkat. Itu artinya semua keputusan apapun akan berpusat pada siswa. Mbak Gita, kepala sekolah saya guru Gita. Saya menghadap ke Bu Gita mohon izin Bu Gita, laptop saya harus diganti. Kenapa Pak Iswoyo? Modelnya sudah ketinggalan. No, itu bukan berpusat pada siswa. Saya pegang, saya diberi inventaris sekolah.
itu bukan berpusat pada siswa. Jadi kalau saya menghadap Bu Gita, ayah dan bunda, bapak dan ibu guru yang hebat, Bu Gita, mohon izin Bu Gita, laptop inventaris yang saya pegang nampaknya perlu diganti. Kenapa Pak Is? Ini kalau saya tekan entar Bu Gita, saya tekan enter munculnya entar Bu Gita. Ini kalau saya tekan enter Bu Gita, munculnya entar. Sehingga kalau saya ngajar di kelas itu, nggak enak sama anak-anak, nggak lancar karena lambat-lambat. Itu berarti saya mengajukan inventaris, bahkan itu pun harus berpusat pada siswa. Inilah inti dari pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah menerjemahkan itu sangat cantik. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, berpusat pada murid, mohon dituliskan di chat Mbak Gita, bagaimana kita memberi strategi apa yang harus kita lakukan agar dalam modul kita itu bisa berpusat pada murid. Silahkan dituliskan di chat Mbak Gita. Baik, mari kita baca apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tugas berkelompok, kebutuhan siswa, aktivitas belajar siswa, presentasi sesuai karakter siswa, icebreaker menyenangkan. Baik Mbak Gita, cukup ya. Bapak dan Ibu, saya tinggal punya waktu 10 menit. Mari speednya kita tambah lagi. Nanti kalau ada yang harus disusulkan boleh berlanjut. Senang sekali dengan jawaban yang Bapak dan Ibu tuliskan. Kalaulah boleh menambah ide, berpusat pada siswa, berarti dalam menyusun modul ajar, kita harus mendengar suara anak-anak. Kita harus mencari tahu apa yang mereka senangi, yang kemudian mereka sangat suka. Bapak dan Ibu sekalian, pilihan-pilihannya kita berikan pada mereka. Nah, hari ini, minggu depan aktivitas ini. Ada beberapa aktivitas, adakah yang ingin usul, mana dulu yang harus kita lakukan. Kita memberikan choice. Anak-anak, besok kita akan outing, kita akan keluar dari lingkungan sekolah kita untuk belajar tentang ekosistem. Ada pilihan-pilihannya ini. Siapa yang punya usul, mana yang harus kita lakukan? Choice-nya anak-anak. Berikutnya teman, voice-nya juga harus kita dengar. Bu, pembelajarannya terlalu berat. Kenapa nak? Ayo teman-teman, tapi kalau ada anak yang Bu, pembelajaran terlalu berat, nggak mungkin. Ibu sudah menyiapkan itu sebaik mungkin. Itu bukan voice-nya anak-anak, kita fasilitasi Bapak dan Ibu. Choice voice-nya anak-anak, choice-nya kita fasilitasi, suaranya kita dengar, idenya kita dengar, pilihannya kita dengar. Maka kalau choice dan voice sudah kita lakukan, maka yakinlah Bapak dan Ibu, anak akan memiliki rasa dalam pembelajaran itu, sense of belonging-nya tinggi, ownership-nya tinggi terhadap aktivitas pembelajaran. Maka ketika kita berpusat pada anak, mohon 3 tips ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita tempuh. Bapak dan Ibu yang di Pak Is, bagaimana dalam modul ajar itu kita bisa memberikan pengalaman belajar yang tidak biasa. Materinya di SMP Bapak dan Ibu. Ya, komunikasi efektif. Maka kalau saya menyampaikan anak-anak, belajar kita selama 3 kali pertemuan ini, kita akan membahas komunikasi efektif. Itu penamaan pengalaman belajar yang kurang bermakna, teman-teman. Tapi kalau saya menamai pembelajaran itu, nah, hari ini selama 3 kali pertemuan, kita akan berusaha bersama-sama menjadi pembicara publik handal. Menjadi public speak yang luar biasa. Itu pengalaman belajar, bukan metode, teman-teman. Tapi upaya kita membungkus seluruh aktivitas sehingga menarik rasa penasaran anak-anak. Dalam bahasa anak-anak kita, itu gue banget, itu aku banget, itu kekinian banget. Maka Mbak Gita, mohon Bapak dan Ibu mencari satu contoh TP, dituliskan, kemudian dikasih kurung, kira-kira penamaan pengalaman belajarnya apa? Silakan Mbak Gita. Baik, mari kita cek kreatif dan menyenangkan. Belajar. Kira-kira tujuan pembelajaran misalnya siswa mempresentasikan bla bla bla, misalnya gitu ya Pak. Siswa mengamati lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, kira-kira pengalaman belajarnya yang akan Bapak diskusikan dengan anak-anak supaya itu menarik rasa penasarannya. Sudah ada kan Mbak Gita?
sebagaimana contoh tadi teman-teman, materinya komunikasi efektif, tapi saya menyampaikan pada anak, be a good public speaker. Oke, menganalisis masalah sosial nih Pak. Iya. Menjadi pengamat sosial. Wow. Oh, keren. Menjadi pengamat sosial. Keren sekali. Menganalisa perbedaan pasar modern, pasar tradisional nih Pak, melalui bermain peran. Wow, bermain peran. Yes, bermain peran. Namai pengalaman belajarnya Bapak dan Ibu. Strateginya bermain peran, tapi namai pengalaman belajar. Silahkan Bapak dan Ibu. Supaya kalau itu di anak-anak kelas rendah itu menjadi hal yang menarik. Silakan Mbak Gita. Oke, menjadi public speaking, menganalisa masalah yang sedang terjadi, mengenal Allah lewat ciptaannya, pengalaman belajarnya, tabur alam. Keren. Nah, semacam itulah Bapak dan Ibu. Yuk, yang lain mohon ide baiknya untuk mendorong inspirasi bagi Bapak dan Ibu yang lain. Siswa mengamati komponen ekosistem sekolah, jadi peneliti handal. Wow. Oh, maaf, menjadi peneliti apa Mbak? Peneliti yang handal. Menjadi peneliti handal, menjadi penyelamat lingkungan, menjadi detektif perilaku baik. Oh, keren. Ayo teman-teman, terus dilatih, dan Ibu Bapak bahkan itu bisa kita diskusikan dengan anak-anak sebagai bagian dari prinsip choice, voice, dan ownership. Oke, lanjut Bapak 5 menit ke depan. Pak Is, apakah ada cara mudah untuk membuat modul ajar kita ini dengan pengalaman belajar yang keren Bapak? Betul. Maka kalaulah secara sederhana teman-teman Bapak, ayo dorong anak-anak untuk banyak tanya, banyak coba, banyak karya, dan salah satu model atau pendekatan yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah project based learning. Lain kesempatan kita akan bicara tentang project based learning kalau nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Tapi izinkan saya ingin memantik Bapak dan Ibu kita semua dengan beberapa pertanyaan. Apakah menanam herbal sebagai gambar di atas dan membuat penjernih air, apakah ini termasuk aktivitas project based learning? Termasuk atau tidak termasuk? Mohon dituliskan di chat. Termasuk apa tidak termasuk? Silakan Mbak Gita. Termasuk. Oke, termasuk Pak. Ada yang termasuk. Bapak dan Ibu, mohon izin, belum tentu termasuk PBL. Saya datang ke kelas anak-anak, aktivitas hari ini adalah menanam tanaman herbal. Itu bukan PBL, Ibu Bapak. Mohon dituliskan di chat. Harus ada apanya supaya aktivitas itu bisa disebut dengan PBL. Silakan, Mbak Gita. Baik, oke, mari kita lihat. Ada LKPD-nya. Oke. Masih harus dikuatkan jawabannya Bapak dan Ibu. Yuk. Ada masalahnya. Keren. Harus ada makanya. Saya ingin kunci jawaban yang keren itu, Mbak Gita. Baik. Atasnya Pak, ada assessment. Baik, ya cukup Mbak Gita, terima kasih. Inti dari PBL adalah harus akar masalahnya. Anak-anak, kita lihat kalau musim kemarau, warga di sekitar sekolah madrasah kita ini sulit untuk mendapat air bersih. Kalau ada kualitasnya tidak baik. Ibu sudah bagi dalam beberapa kelompok dan silahkan diskusikan kira-kira sebagai warga madrasah, sebagai warga sekolah, kontribusi apa yang bisa kalian tunjukkan untuk mengatasi situasi itu. Berarti teman-teman, setelah ketemu akar masalahnya atau penyebabnya atau masalahnya, langsung masuk pada pertanyaan yang esensial. Bagi warga sekolah atau warga madrasah, peran apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Keren Bapak dan Ibu. Lain kesempatan kita bicara soal PBL, tapi yakinlah ketika pembelajaran kita mendorong anak-anak untuk banyak tanya, banyak mencoba, banyak karya, pasti itu modul kita akan luar biasa. Bapak dan Ibu, Mbak Gita kembali menuliskan di chat, 5 menit ke depan saya akan mengakhiri presentasi hari ini. Cara menuju kawasan Tugu Monas, silahkan. Baik, mari kita baca yang sudah ada di kolom. Ya, silakan Bapak Ibu Guru. Baik. Yes. Terbang. Dengan menggambarnya. Banyak cara Pak, oke. Yeah. Hati-hati dengan cara berlari-lari, oke.
Ya. Bersepeda, naik bis, naik kereta. Bapak dan Ibu, Mbak Gita, mengapa Bapak dan Ibu nggak bertanya ke Pak Iswoyo, Pak Is, berangkatnya dari mana? Maka inilah Bapak dan Ibu, esensi dari kurikulum Merdeka, esensi dari modul ajar kita. Seharusnya kita tidak mengajar sebelum kita mengetahui kemampuan awal peserta didik, yang dengan itu kita akan memberikan cara yang berbeda, diferensiasi pembelajaran. Ini bukan persoalan memberikan cara yang berbeda saja, tapi ini persoalan mindset, anak-anak memiliki level pemahaman yang berbeda, karena itulah butuh strategi yang berbeda. Inilah juga yang menjadi arahan dalam kurikulum Merdeka yang disebut dengan level, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu lain kesempatan kita bisa silaturahmi untuk belajar lebih dalam, tapi setidaknya modul kita harus memberikan pilihan-pilihan, mengantisipasi kemampuan anak-anak yang berbeda. Mbak Gita, boleh Mbak Gita mengamati saya? Bapak dan Ibu mohon dituliskan di chat. Berapa nilai tepuk tangan saya kalau skor tertingginya 100? Silakan Mbak Gita. Ya, silakan Bapak Ibu. 100? 120 Pak. Baik. Terima kasih Mbak Gita. Bapak dan Ibu, mohon izin, apa yang Bapak dan Ibu nilai dari tepuk tangan saya tadi itu kira-kira disebutnya zikir dan ngaji. Zikir itu zikira-kira. Ngaji itu ngarang biji. Kalau orang Jawa tahu ini, mengarang nilai. Bapak dan Ibu, saya sering bercanda dengan teman-teman guru saya, teman-teman Bapak dan Ibu guru. Teman-teman, siapa yang menilai anak-anak ketika bayangkan wajahnya? Namanya Bayu Pratama. Bayu Pratama ini anakku yang mana ya? Oh, anaknya ini, penampilannya rapi, anaknya santun. Sudahlah nilainya sekian. Apakah kita sering melakukan itu? Mohon izin, berarti itu penilaiannya belum autentik Ibu Bapak, dan pasti saya yakin Mbak Gita itu tidak dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta Zoom hari ini. Ini hanya mengingatkan kita bahwa ketika menilai apapun harus ada indikatornya, harus ada rubrik penilaiannya, harus ada tolok ukur yang jelas. Itulah Bapak dan Ibu dalam modul kita. Maka mohon berkenal, ayo menggunakan motivasi. Bapak dan Ibu, kalaulah boleh memberikan ide, mari istilah penilaian kita biar dengan penyebutan assessment. Maknanya sama, artinya sama, tapi maknanya berbeda. Kalau disebut dengan penilaian, kecenderungannya apa? 70, 80, 90, angka mutlak saja. Tapi kalau assessment, berarti itu sebuah proses yang berkelanjutan. Maka karena itu modul ajar kita dengan assessment diagnostik, supaya kita bisa memetakan potensi anak-anak. Pak Is, bolehkah kemudian kita kategorikan dalam anak-anak yang sudah baik, cukup, dan masih perlu bimbingan? Sangat boleh Bapak dan Ibu. Suatu kemudian kita harus memberikan pada anak-anak proses pembelajaran yang berbeda, aktivitas yang berbeda, produk yang berbeda. Modul kita harus mengantisipasi itu. Pak Is, apakah ada alat yang bisa memudahkan itu? Ada teknologinya pasti. Nanti Mas Faisal akan bicara lebih lanjut bagaimana guru-guru kemudian punya tools untuk membuat kelas itu menjadi luar biasa. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, modul kita harus sudah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang paling di situ kita menyantumkan bagaimana program remedialnya, bagaimana program pengayaannya. Tapi Bapak dan Ibu guru yang hadir di Zoom ini, kita berharap diferensiasi pembelajarannya memiliki pembedaan terhadap produk yang akan dihasilkan oleh anak-anak, pengalaman belajar yang akan dilakukan anak-anak dengan cara yang berbeda karena menyesuaikan dengan kemampuannya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana dengan asesmen formatif dan sumatif? Ibu Bapak hormati, kita ingin mendorong game terakhir sebelum nanti kita tuntaskan, Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan asesmen formatif dan sumatif dengan cara-cara yang cantik. Sebelum itu, game terakhir sebelum saya kembalikan ke Mbak Gita. Berapa bilangan terbesar yang bisa disusun dengan cara memindahkan 2 batang korek api? Baik, mari kita lihat di kolom chat. Boleh dituliskan di chat Mbak Gita. 803. 803, keren sekali. 999. 99. 990. 990. 804. Baik, terima kasih Mbak Gita. Bapak dan Ibu, izinkan kesempatan hari ini saya, Mas Faisal, dan Mbak Gita
ingin mendorong Bapak dan Ibu untuk mulai berpikir dengan cara biasa, masuk dalam modul yang tidak. Durasi 3 menit ke depan saya akan tutup. Oh, lebih tinggi namanya 51181 ya. Baik, Bapak dan Ibu, maka dalam melakukan asesmen formatif instrumen yang beragam. Ada proyek penguatan profil Pancasila, tapi tetap dalam pembelajaran intrakurikuler nilai sikap harus terjemahasi, penilaian diri, catatan anekdotal dan sebagainya. Anak-anak kita dorong untuk mempraktekkan sesuatu. Anak-anak menghasilkan produk, anak-anak menghasilkan proyek, dan boleh tes tertulis Bapak dan Ibu, tapi mohon berkenan, kenang aja tes tertulis ditulis di akhir, supaya kita tidak terlalu terpaku. Asesmen itu hanya sebatas tes. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di Zoom ini sudah menggunakan instrumen untuk assessment. Karena itu Bapak dan Ibu, modul kita harus terakhir modulnya harus ditutup dengan umpan balik. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan ruang bagi anak-anak, memberikan komentar bagi anak-anak untuk menghargai upayanya. Tadi saya sudah sampaikan, ketika ada anak-anak yang luar biasa, mohon berkenan, jangan dipuji dengan cara yang keren saja, good job, well done. Tapi mari kita puji, nah Bapak senang, posternya dikumpulkan tepat waktu, pilihan warna dan isinya sesuai, pengerjaannya rapi, dan kemudian kalian sudah berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas ini. Kuncilah Bapak dan umpan balik pada peserta didik dengan apresiasi kita terhadap upaya yang sungguh-sungguh, bukan sebatas hasil akhir. Dan mohon di dalam modul kita juga ada refleksi dari sisi siswa, yaitu secara sederhana materi apa yang sudah dipahami, materi apa yang belum dipahami. Adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana perasaan belajar hari ini? Kalau sudah dilakukan Bapak dan Ibu, yakinlah Bapak dan Ibu, kita akan ketemu dengan peserta didik yang memiliki kemampuan tidak biasa, karena modul ajarnya tidak biasa, dan disiapkan oleh pendidik-pendidik yang luar biasa. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, ilmunya yang luar biasa. Sudah banyak banget nih Pak Is pertanyaan di kolom komentar. Dulu ya, karena baik, Mbak. Materi yang selanjutnya. Untuk kolom Q&A akan dilaksanakan setelah Pak Hakim ya. Baik, saya akan memanggil satu lagi narasumber kita, yaitu Pak Faisal Abdul Hakim. Halo Pak Faisal, sudah siap? Halo Bu, sudah Bu, sudah siap. Faisal, kami persilahkan. Ya. Oke, saya izin share screen ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu guru sekalian, Bu Gita dan Pak Iswoyo. Luar biasa Pak Iswoyo materinya. Saya jadi ikut hangat nih Pak Iswoyo. Terima kasih Pak. Oke, kalau sebelumnya dari Iswoyo adalah terkait dengan terkait dengan kurikulum, terkait dengan bagaimana cara memotivasi anak-anak. Nah, kalau dari saya, dari perwakilan dari Vision Indonesia, kita akan coba bantu dari sisi teknologi penunjang atau pembantunya. Oke, kita di sini punya satu solusi, yaitu Vision Education Smart Classroom. Ya, jadi di sini bagaimana kita membuat kelas kita untuk mendukung proses pembelajaran interaktif. Ya, seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita bagi 3 bagian, ada overview dari solusinya, yang kedua ada perkenalan dari solusinya, dan yang terakhir ada keuntungan-keuntungan dari solusi-solusi tersebut. Ya, yang pertama kita bagi solusi kita ke 3 bagian. Yang pertama itu dari learning, dari pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini nantinya bisa dilakukan secara hibrid atau gabungan, baik online dan offline. Nah, karena dalam 2 tahun belakangan ini kita sedang dirundung oleh pandemi, mungkin baru booming lah pembelajaran secara online ya. Nah,
Jadi ada yang namanya online dan namanya offline atau datang ke kelas ya. Dan nanti bagaimana caranya pembelajaran ini dilakukan keduanya secara sekaligus, yaitu hibrid. Nah, nanti kita lihat solusinya bagaimana caranya nanti misalkan dalam satu kelas ada setengah siswa yang online, ada setengah siswa yang offline misalkan. Nah, selanjutnya dari sisi pengajaran. Bagaimana dari sisi pengajaran ini buat pembelajaran ini menjadi interaktif dan kita membuat digitalisasi dari pembelajaran. Maksud dengan digitalisasi adalah kita membuat dokumentasi dari pembelajaran tersebut yang nantinya bisa kita gunakan kembali untuk misalkan siswa-siswa yang tidak sempat hadir atau untuk forum-forum pembelajaran yang memerlukan terkait dengan materi atau tersebut. Selanjutnya dari sisi manajemen bagaimana caranya kita bisa melakukan absensi di kelas terhadap siswa dengan cara otomatis. Kita tidak perlu lagi memanggil satu persatu anak. Di sini kita menggunakan teknologi untuk melakukan absensi. Artinya tidak ada yang tertinggal absensinya. Selanjutnya adalah dari sisi kelas inspection atau inspeksi kelas. Nah, inspeksi kelas ini adalah bagaimana caranya dari pihak kepala sekolah, dari pihak tim penilai melakukan inspeksi kelas, bagaimana menilai proses pembelajaran dari masing-masing guru, masing-masing siswa itu nanti dinilai, nanti kita dukung proses dengan teknologi yaitu solusi inspeks. Nah, kurang lebih seperti ini untuk alurnya. Yang pertama untuk hybrid learning, penggabungan antara pembelajaran offline dan pembelajaran online. Jadi nanti untuk sebagian siswa dia akan hadir ke kelas seperti biasa. Nah, karena masih dalam mode pandemi harus jaga jarak, setengah siswanya harus belajar dari luar, bisa dari rumah atau dari tempat lain. Nah, siswa tersebut nanti join melalui Zoom, bisa melalui Webex, Microsoft Teams, atau Google Meet. Nah, nantinya dilakukan interactive learning, pembelajaran interaktif oleh guru, lalu di mata pelajaran tersebut kita melakukan recording atau rekaman. Nah, rekamannya nanti bisa di-publish di tempat lain. Selanjutnya, untuk attendance check atau pemeriksaan kehadiran, nantinya akan dilakukan secara menggunakan kamera dari Hikvision dengan fungsi artificial intelligence, yaitu face recognition atau pengenalan wajah secara otomatis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah class inspection atau inspeksi kelas. Ini kita melakukan inspeksi kelas melalui rekaman video dari kelas tersebut. Nah, nanti bagaimana solusi ini bisa membantu tim penilai dalam melakukan tugasnya, nanti kita akan bahas di slide yang selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di kelas kita ingin menggunakan solusi smart classroom ya, jadi kurang lebih nanti di setiap kelas akan ada dua kamera, itu yang pertama kamera guru, yang kedua adalah kamera murid, dan tentunya adalah mikrofon untuk merekam suara dari guru dan murid. Ya, kita masuk ke perkenalan solusinya. Ini ada pembagiannya, smart classroom nanti ada hybrid learning, attendance check, dan class inspection. Kita masuk ke hybrid learning atau pembelajaran secara hybrid. Ya, jadi kurang lebih dalam satu kelas smart classroom yang kita sebut dengan smart classroom, komponennya apa saja? Yang pertama itu ada interactive flat panel. Ini adalah pengganti dari papan tulis yang tadinya papan tulis yang whiteboard atau yang blackboard menggunakan kapur, kita ganti menggunakan flat panel. Interactive panel ini bisa berfungsi sebagai layar, misalkan dari guru memiliki file PowerPoint bisa langsung di-show ke display tersebut. Nah, bisa berfungsi sebagai papan tulis karena dia layarnya menggunakan teknologi touchscreen. Nah, selanjutnya di depan ada kamera murid. Kamera murid berfungsi untuk merekam setiap pergerakan murid, lalu mendeteksi jika ada murid yang ingin bertanya dengan cara
berdiri. Nah, di belakang ada kamera guru ini berfungsi untuk merekam setiap pergerakan guru. Dia malah mempunyai satu fitur yaitu auto tracking. Auto tracking dia memiliki fitur pelacakan di mana guru tersebut dia akan selalu mengingat. Nah, bagaimana cara merekamnya? Cara merekamnya adalah menggunakan education sharing device. Ini adalah alat perekam di mana dia akan menyatukan antara kamera guru, kamera murid, dan materi atau PPT yang sedang di-show oleh masing-masing guru. Nah, itu disatukan menjadi dalam satu rekaman yang disimpan di alat perekam tersebut. Nah, kurang lebih ini komposisi dari kelasnya. Di depan ada kamera murid, kurang lebih 20 cm di atas layar. Di belakang ada kamera guru, kurang lebih di ketinggian 2,5 meter di ceiling atau di langit-langit. Nah, ini kurang lebih adalah produk-produknya. Ini adalah alat perekam untuk merekam proses pembelajaran. Ini ada memiliki fitur tracking atau pelacakan. Lalu ada kamera murid yang memiliki fitur mendeteksi jika ada siswa yang berdiri. Selanjutnya ini adalah interactive flat panel atau display. Ini ada beberapa ukuran dari 55 inch sampai 8 inch, semuanya menggunakan layar touchscreen atau lentuh. Nanti bisa digunakan sebagai display untuk PPT dan bisa juga digunakan sebagai papan tulis. Nah, di sini ada video terkait bagaimana cara menggunakan dari interactive flat panel atau display tersebut. Jadi, ya. Ya, di sini kita ada penanya, stilusnya, tinggal diangkat. Setelah diangkat, nanti bisa langsung melakukan fitur tulis-tulis ya. Nah, ini selayaknya kita sedang menggunakan papan tulis biasa. Selain ini, sedang melakukan presentasi, lalu ada hal-hal yang ingin dicoret-coret di file presentasinya, itu bisa langsung ya. Jadi tidak hanya sebagai papan tulis, bisa juga langsung tulis-tulis di PowerPoint atau di file presentasi yang sedang kita paparkan. Bisa kita tambahkan gambar sesuai dengan konsep jalannya. Nah, selanjutnya kita memiliki fitur wireless projection. Adalah kita dapat memproyeksikan layar dari laptop kita ke display tersebut tanpa menggunakan kabel atau wireless. Nah, jadi misalkan dari guru ingin melakukan paparan di display, lalu dari murid juga ingin melakukan paparan di display yang sama, itu bisa dalam satu waktu bisa maksimal 4 layar sekaligus melakukan projection. Nah, ini ada fitur dari kamera yang ada di kelas ya. Yang kita tahu tadi ada kamera guru dan ada kamera murid. Nah, untuk kamera guru, ini adalah fungsinya, yaitu teacher tracking. Dia bisa mengikuti kemana jalannya guru. Nah, seperti kita lihat, ini kameranya dia selalu mengikuti arah guru berjalan ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada fitur student detection. Jika ada murid yang berdiri untuk bertanya, kamera akan otomatis berpindah ke mode murid. Itu adalah fungsi dari kamera murid, untuk merekam murid dan untuk mendeteksi ketika ada berdiri. Selanjutnya yang ketiga ini adalah bagaimana kamera ini bisa mendeteksi gerakan guru yang bergerak ke arah siswa, sehingga kamera akan berpindah ke kamera siswa. Ya, selanjutnya, karena ini adalah proses pembelajaran hibrid ya, penggabungan antara yang online dan yang offline. Nah,
tentunya nanti akan ada interaksi dengan siswa-siswa yang online join lewat Zoom misalkan. Nah, apa sih gambaran seperti yang diterima oleh mahasiswa yang sedang Zoom? Nah, ini adalah display yang mereka terima oleh siswa yang sedang melakukan Zoom ya. Ini adalah layar yang dia lihat ketika dia sedang Zoom. Jadi dia bisa melihat pergerakan gurunya, dia bisa melihat layar, bisa melihat teman-temannya yang sedang melakukan proses pembelajaran secara offline di kelas. Jadi sehingga proses pembelajaran ini interaktif. Walaupun dia di kelas, walaupun dia di rumah, dia tetap bisa merasakan atmosfer berada di kelas seperti apa. Nah, itu adalah mode auto, jadi tampilannya berubah-ubah antara PPT, antara kamera guru dan kamera yang ini adalah mode fix. Nah, kalau mode fix ini layar langsung kita bagi 3. Di sebelah kiri ini adalah layar untuk PPT, di kanan atas ini adalah layar untuk guru, kanan bawah adalah murid yang ada di kelas. Ya, selanjutnya solusi ini adalah cocok juga interaktif remote learning ya. Nah, remote learning yang dimaksud adalah misalkan ada satu pemateri atau ada satu guru di satu kota, yaitu di classroom A ya, itu di kelas A. Ini misalkan ada di Jakarta. Nah, di sini ada satu guru A. Nah, dari guru A ini dia bisa membagikannya ke kelas lain yang ada di kota lain misalkan. Misalkan kelas B ini ada di Bandung, kelas D ini ada di Surabaya, kelas E ini ada misalkan di Kalimantan misalkan ya. Nah, jadi dengan solusi ini di masing-masing kelas ada kamera, ada perekam, ada mikrofon dan layar. Solusi ini kita jalankan. Jadi kalau kita lihat di video yang sebelah kanan bawah ini, jadi sebelah kiri ini adalah guru yang ada di kelas A atau di Jakarta misalkan. Yang sebelah kanan ini adalah kelas-kelas yang remote, misalkan ada di kota-kota lainnya. Pelajar-pelajar yang dari kota lain yang ingin menghadiri kelas tersebut bisa melakukannya secara online. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan kehadiran, laporan absensi ya. Ya, kalau sebelumnya kita melakukan absensi dengan cara tradisional, yaitu memanggil nama satu persatu ya. Yang pertama makan banyak waktu, lalu mungkin ada resiko ada yang titip absen mungkin. Nah, lalu intinya ada di kelas, ada di kertas itu ada resiko untuk hilang. Nah, kita gantikan, kita bantu dengan cara absensi menggunakan kamera pengenalan wajah. Nah, kalau absensi pengenalan wajah, keunggulannya adalah secara otomatis, tidak ada usaha apapun dari guru, lalu laporannya bisa kita tarik ke dalam bentuk file Excel, misalkan, lalu menggunakan di kameranya. Ini ada topologi seperti ini, nanti setiap kelas akan ada kamera face capture, pengenalan wajah. Nah, nanti kamera itu akan ditaruh di atas papan tulis atau di atas display ya, sehingga view dari kamera tersebut bisa melihat semua siswa yang ada di kelas. Nah, ini adalah contoh dari hasil pemantauan atau hasil pemeriksaan absensi yang dilakukan oleh kamera PTZ. Jadi dia akan melakukan scanning dari titik ke titik, melakukan scanning dan melakukan rekognisi atau pengenalan wajah. Jadi siswa-siswa mana yang kenali yang sudah ada di database itu akan langsung di-capture dan di-dirannya. Nah, kalau kiri ini kita lihat ini ada wajah-wajah yang sedang dilakukan absensi, langsung diupdate di sebelah kanan terkait wajah yang sudah tercatat kehadirannya. Ya, ini adalah
kameranya, yaitu namanya adalah classroom attendance camera ya. Ini berfungsi untuk melakukan absensi secara otomatis. Selanjutnya, ini adalah solusi terakhir, yaitu adalah inspeksi kelas. Inspeksi kelas ini biasa dilakukan oleh tim penilai, mungkin tim dari dikti atau kepala sekolah yang ingin menilai performa dari masing-masing gurunya. Nah, kalau sebelumnya cara tradisional untuk melakukan inspeksi adalah nanti akan ada beberapa orang hadiri kelas-kelas yang sedang melakukan pengajaran, itu akan mengganggu proses itu sendiri. Nah, lalu akan sulit melakukan masalah sebenarnya pembelajaran karena tidak secara spontan ya. Nah, misalnya pelaporannya juga dilakukan secara manual melalui secari kertas dan alat tulis mungkin. Kita gantikan ke sistem video inspeksi atau nanti dilakukan melalui rekaman yang ada di TV, yang ada di setiap kelas. Jadi nanti audio tim penilai melihat rekaman dari pembelajaran selain video, audio atau suara yang bisa didengar. Jadi tim auditor bisa merasakan bagaimana proses pembelajaran di kelas tersebut tanpa harus mendatangi masing-masing kelas dan tidak mengganggu ya. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, nanti reportingnya atau pelaporannya juga bisa dilakukan melalui sistem. Nah, jadi nanti pelaporannya bisa kita klasifikasikan berdasarkan mata pelajaran, bisa berdasarkan gurunya, bisa berdasarkan lokasi kelasnya. Dari kelas inspection ini juga, atau inspeksi kelas ini juga berfungsi terhadap mahasiswa atau masuk ke kelasnya, dia dulu gurunya apakah jadwal mata pelajaran benar dari guru tersebut. Dia bisa memeriksanya dulu di kamera tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan-keuntungan dari solusi Smart Classroom dari Hikvision. Ya, yang pertama kita menggunakan platform yang uniform. Jadi sehingga setiap sistem itu kita manage, kita kelola dengan satu dashboard software yang sama. Nah, lalu kita menggunakan AI, yaitu Artificial Intelligence. Contohnya adalah tadi bagaimana kamera bisa melakukan pelacakan di mana guru tersebut ada. Itu contoh aplikasian dari AI tersebut. Artinya bagaimana kamera bisa mendeteksi ada siswa yang berdiri dan bagaimana cara pengenalan wajah untuk absen seperti itu. Nah, selanjutnya adalah classroom based security. Nah, kalau classroom based security ini adalah yang dimaksud selain sebagai alat perekaman pembelajaran, alat untuk karena security ya, misalkan penjahat, ada siswa yang dibully atau ada kehilangan, bisa langsung cari barang buktinya melalui kamera yang ada di kelas tersebut. Lalu powerful configuration and management. Nah, di sini kita bisa melakukan manajemen yang lebih baik. Contohnya terkait dengan pelaporan absensi dan inspeksi kelas. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan perekaman dokumentasi mata pelajaran dengan kualitas yang tinggi menggunakan kamera yang kita implementasikan. Lalu fungsinya juga sangat beragam yang bisa membantu efektivitas atau efisiensi proses pembelajaran dari kedua pihak, pihak sekolah dan pihak murid atau siswa. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya terkait dengan Smart Classroom ya, dari solusi Hikvision dari Hikvision. Mungkin saya kembalikan Bu Gita, silakan Ibu Gita. Baik, terima kasih Pak atas materi
luar biasa ya, Hikvision bisa mendukung Indonesia. Ya, Pak Is dan Pak Faisal sudah siap dengan sesi Q&A. Baik, ini kami sudah mengumpulkan nih Pak pertanyaan-pertanyaan bagus dan menarik, pastinya sangat inspiratif dari Bapak Ibu Guru. Ya, saya akan membacakan ya. Yang pertama untuk Pak Is dari Pak Dedi. MA disusun apakah ada batas maksimal dan minimal berapa halamannya nih Pak? Dan apakah MA dan RPP harus tetap dibuat atau salah satu saja? Ya. Terima kasih Mbak Gita. Sebelumnya ingin menyampaikan apresiasi ke Mas Faisal. Keren Mas Faisal, teknologinya Masya Allah. Keren. Pak Dedi. Ya, jadi tadi ada 4. Bagi sekolah mampu membuat MA mandiri, mau modifikasi silakan. Bagi yang mau menggunakan apa adanya pada saat ketiga pilihan ini tidak terjadi, maka kembali membuat RPP. Jadi tidak perlu dua-duanya dibuat, Mbak Gita. Cukup satu. Kan ketika teman-teman susun MA, tidak ada batasan halaman sama sekali. Sebaik-baik yang
belajarnya ini menurut Bapak itu efektif apa tidak? Sekali lagi, contoh modul ajar itu bukan harga mati yang semuanya sudah sempurna, tidak. Semuanya pasti ada peluang bagi Bapak dan Ibu untuk berdasarkan ekspertis Bapak dan Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, memberikan analisa secara tajam, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, disesuaikan dengan kesiapan kita, dan ditujukan juga untuk memperhatikan daya dukung yang ada di sekolah. Jadi saya kira 3 hal itu menjadi pertimbangan Bu Citra, yaitu kemampuan awal anak-anak, kompetensi dan kesiapan kita, dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kalau ini sejalan dengan ada yang di modul ajar, berarti bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Tapi kalau range-nya terlalu jauh, gap-nya terlalu jauh, maka tidak ada jalan lain, ambil dompet, kemudian keluarkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Terima kasih, Mbak. Wah, luar biasa Pak Is. Jadi memang sangat harus memperhatikan 3 syarat tersebut ya Pak ya. Yang terakhir ATM kuncinya. Terima kasih Pak Is. Ya baik, ada lagi nih Pak pertanyaan yang sudah kami kumpulkan di kolom chat. Berikutnya untuk Pak Faisal ya. Pak Faisal dari Ibu Sri, apakah sebentar? Oh ya, kriteria sekolah apa sajakah yang bisa pakai interaktif remote learning tersebut? Silakan Pak Faisal. Ya, kalau untuk ditanya kriteria atau tingkatan apa saja yang sudah bisa menggunakan, saya rasa dari tingkat pendidikan anak usia dini pun sudah bisa mulai menggunakan smart classroom. Karena kenapa? Pada saat pendidikan PAUD ya, pendidikan PAUD ini sangat erat kaitannya dengan interaksi. Bagaimana cara guru berinteraksi dengan murid, mana murid bisa fokus di dalam kelas, bisa mendengarkan bagaimana cara gurunya melakukan interaksi melalui interaktif display misalkan, yang bagaimana bisa murid bisa mendengar dengan fokus melalui proses pembelajaran interaktif tersebut, Bu Gita. Jadi menurut saya dari tingkatan yang paling muda, misalkan dari PAUD hingga ke tingkatan yang paling atas yaitu perkuliahan, semuanya bisa digunakan solusi tersebut, Bu Gita. Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi seluruh jenjang sekolah pun produk dari KIPI Indonesia ya Pak. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari kolom chat, kita juga akan membuka secara langsung pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Yang terakhir ada pertanyaan dari, sebentar mana terbilang. Oke, ini dia. Dari Pak Sunep, apakah kameranya bisa hanya terkoneksi ke laptop saja? Apakah bisa ke device lainnya? Kan Bapak? Bu Gita, mohon maaf, takut saya salah tangkap.